Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 8 Februari tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 2 ayat 4b sampai 9 dilanjutkan dengan ayat 15 sampai 17. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi, dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya?"
Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban? Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya, sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah taat di hadapan Tuhan. Allah telah menciptakan manusia, dan tugas manusia adalah meluhurkan kebesaran Tuhan melalui doa dan perbuatan baik. Dalam Injil disampaikan pesan Tuhan, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Dikatakan demikian, sebab apa yang masuk dari luar akan tersimpan dalam perut. Tetapi yang keluar dari orang itu telah tersaring dalam hatinya. Hati yang awalnya baik, tetapi dapat dikotori oleh bujukan iblis, dan itu yang bisa menajiskannya. Tuhan katakan demikian, sebab hati manusia menentukan kekudusan orang. Tugas manusia adalah menata hati itu menurut kehendak Tuhan. Ia mencari, mengolah dan meningkatkan kualitas hidup sesuai norma kekudusan yang hanya ada pada Allah. Allah itu kudus adanya, dan karena itu manusia mesti mencari Tuhan dan hidup dalam naungannya agar ia tetap kudus. Tuhan itu ada di mana-mana. Kita berkenan pada Tuhan bila kita senantiasa melaksanakan semua perintah-Nya. Mengapa kita harus menyembah Tuhan? Dalam kitab Kejadian diceritakan bahwa Tuhan telah menciptakan bumi dan menempatkan manusia di Taman Eden. Ia berpesan bahwa manusia bisa makan apa saja, tetapi tidak boleh makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Allah begitu mencintai manusia, karena itu manusia diberi keleluasaan untuk bertindak tetapi sekaligus memperhatikan, khususnya pada pohon terlarang, sebagai ujian bagi manusia. Disinilah manusia diminta untuk setia dan taat hanya kepada Allah. Allah menuntut dari manusia kesetiaannya agar bisa selamat. Keselamatan terjadi kalau manusia setia pada Tuhannya. Menyembah Tuhan dan berbuat baik bagi sesama adalah syarat yang mutlak
yang mesti diperhatikan. Dalam arti itu, sikap yang benar di hadapan Tuhan adalah: yang pertama, setia dan taat hanya kepada Allah dan melakukan perintah-Nya. Kedua, saling mencintai sebagai sesama. Ketiga, waspada terhadap iblis yang sering datang menggoda. Semoga demikian. Amin.